Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Noviani dengan NPM 0371230081 dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Pakuan. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Junaidin, MPD. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang tata surya. Tata surya adalah sebuah sistem antariksa yang terdiri dari sebuah bintang yang kita sebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi matahari. Selain matahari, anggota tata surya juga mencakup planet-planet, bulan, asteroid, komet, dan meteoroid. Planet-planet dalam tata surya terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada planet dalam, ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, yang berukuran lebih kecil dan tersusun dari batuan. Sedangkan yang kedua ada planet luar, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, yang berukuran jauh lebih besar dan sebagian besar terdiri dari gas. Nanti kita akan membahas di slide berikut-berikutnya. Banyak hipotesis tentang asal-usul tata surya telah dikemukakan para ahli. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, hipotesis nebula. Hipotesis ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Hipotesis serupa juga dikembangkan oleh Pierre-Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Hipotesis ini, yang lebih dikenal dengan hipotesis nebula Kent-Laplace, menyebutkan bahwa pada tahap awal, tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu, suhu kabut memanas, dan akhirnya menjadi bintang raksasa, yaitu matahari. Matahari raksasa terus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dalam dan planet luar. Laplace berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir melingkar dari planet-planet merupakan konsekuensi dari pembentukan mereka. Yang kedua, ada hipotesis pasang surut bintang. Hipotesis ini pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka, yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun astronom Harold Jeffreys tahun 1929 membantah bahwa tabrakan yang sedemikian itu hampir tidak mungkin terjadi. Demikian pula astronom Henry Norris Russell mengemukakan keberatannya atas hipotesis tersebut. Yang ketiga, ada hipotesis kondensasi. Hipotesis ini mulanya dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama J.P. Kuiper pada tahun 1949. Hipotesis kondensasi menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Yang keempat ada hipotesis bintang kembar. Hipotesis ini awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Hipotesis ini mengemukakan bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilingnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi. Dan masanya sekitar 2 kali 1030 kg, 330.000 kali massa bumi, mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya bahkan 10 kali planet terbesar tata surya, yaitu Jupiter. Di sini ada lapisan matahari. Yang pertama ada inti, yang kedua zona radiasi, yang ketiga zona konveksi, yang keempat fotosfer, yang kelima kromosfer, dan yang keenam korona.
Inti matahari yaitu lapisan paling dalam matahari yang memiliki suhu mencapai 15 juta derajat Celcius. Di inti matahari terjadi reaksi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Yang kedua ada zona radiasi, yaitu lapisan yang suhunya lebih dingin dari inti matahari. Di lapisan ini energi foton dialirkan ke segala arah melalui radiasi. Yang ketiga ada zona konveksi, yaitu lapisan yang suhunya terus menurun mencapai sekitar 2 juta derajat Celcius. Di lapisan ini energi dialirkan ke segala arah melalui konveksi. Yang keempat ada fotosfer, yaitu lapisan yang terlihat dari bumi karena memiliki cahaya yang sangat terang. Yang kelima ada kromosfer, yaitu lapisan gas tipis berwarna merah terang yang berada di atas lapisan fotosfer. Yang terakhir ada korona, yaitu lapisan terluar matahari yang berbentuk lingkaran putih. Lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang saat gerhana matahari total. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Kata planet berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata planetae. Kata tersebut memiliki arti pengembara. Alasan dibalik penamaannya tersebut adalah karena kedudukan planet pada bintang tidak tetap. Planet adalah benda angkasa yang tidak memiliki cahayanya sendiri. Planet adalah benda angkasa yang memiliki bentuk seperti bulatan. Planet-planet yang ada di tata surya bergerak mengelilingi sebuah bintang. Bintang yang dikelilingi oleh para planet adalah matahari. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang planet dalam. Planet dalam adalah planet-planet yang lintasannya berada di antara matahari dan sabuk asteroid atau sabuk planetoid. Beberapa planet yang termasuk ke dalam jenis planet dalam seperti yang pertama planet Merkurius, yang kedua planet Venus, yang ketiga planet Bumi, dan planet Mars. Yang pertama ada planet Merkurius. Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, periode rotasi Merkurius 59 hari, dan periode revolusi Merkurius 88 hari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, dan bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Yang kedua ada planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja karena sering muncul pada pagi dan sore hari. Berwarna putih kekuningan, memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari, memiliki diameter 6.052 km, periode rotasi Venus 116 hari, 18 jam, dan periode revolusi Venus 225 hari, berotasi melawan arah rotasi planet-planet lain. Yang ketiga ada planet Bumi. Bumi terdapat pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami yang bernama Bulan. Periode rotasi bumi 23 jam 56 menit 4 detik dibulatkan menjadi 24 jam. Periode revolusi bumi 265 hari, memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup dan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer, memiliki diameter sekitar 6.779 km, periode rotasi Mars 1 hari 37 menit, dan periode revolusi Mars 687 hari. Memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lalu selanjutnya ada planet luar. Planet luar adalah planet yang lintasannya berada di sebelah luar lintasan asteroid. Planet yang masuk kelompok ini disebut dengan raksasa gas, dikenal juga sebagai gas giants. Alasannya adalah karena tersusun atas kumpulan berbagai jenis gas yang ada. Gas-gas tersebut yang menjadi bagian dari planet luar ini memiliki ukuran yang sangat besar. Gas tersebut juga tidak memiliki permukaan padat yang dapat dipijak. Beberapa planet yang termasuk ke dalam jenis planet luar seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita akan membahas planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Planet ini merupakan planet terbesar pada tata surya.
memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih, memiliki jarak sejauh 778,55 juta kilometer dengan matahari, diameternya adalah sekitar 14.860 kilometer, periode rotasi Jupiter 9 jam 56 menit, dan periode revolusi Jupiter 12 tahun. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 79 satelit. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet yang berada pada urutan ke-6 dari matahari, yang berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer, periode rotasi Saturnus 10 jam 42 menit, dan periode revolusi Saturnus 29 tahun, berdiameter sebesar 116.463 kilometer, dan memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya kita, yang merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, periode rotasi Neptunus 17 jam 14 menit, dan periode revolusi Neptunus 84 tahun. Berdiameter 50.724 km dan memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya kita. Planet Neptunus, planet yang berwarna biru, memiliki jarak sejauh 4,5 miliar kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km, periode rotasi Neptunus 16 jam 6 menit, dan periode revolusi Neptunus 165 tahun, dan dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Selanjutnya kita akan membahas tentang bulan. Bulan adalah satelit alami bumi yang mengelilingi bumi. Bulan memiliki banyak ciri-ciri, diantaranya bulan merupakan objek paling terang dan terbesar di langit malam. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Bulan memiliki fase-fase yang berubah-ubah. Bulan memiliki diameter 3.476 km, atau sekitar seperempat dari diameter bumi. Bulan memiliki gaya gravitasi yang lebih kecil dari bumi. Bulan tidak memiliki atmosfer di permukaannya. Bulan melakukan 3 gerakan, yaitu berotasi, mengelilingi bumi, dan mengelilingi matahari. Bulan memiliki permukaan yang padat dan berbatu, dan bulan memiliki banyak bekas kawah akibat tumbukan asteroid, meteorit, dan komet. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berupa pecahan batu kecil-kecil yang bergerak mengelilingi matahari. Asteroid juga disebut sebagai planet minor atau planetoid. Ciri-ciri asteroid yaitu bentuknya tidak beraturan, terdiri dari tanah liat, silikat, dan lain-lain, memiliki suhu yang sangat dingin, mencapai minus 73 derajat Celcius, memiliki lintasan orbit yang berbeda dengan planet, terdapat jutaan asteroid di angkasa, dan massa semua asteroid lebih kecil dibandingkan massa bulan bumi. Selanjutnya yaitu komet. Komet adalah benda langit yang terbentuk dari gas, debu, dan bebatuan yang mengorbit matahari. Komet sering disebut sebagai bintang berekor karena memiliki ekor yang panjang dan bercahaya. Ciri-ciri komet yaitu terbentuk dari sisa-sisa pembentukan tata surya, terdiri dari es, debu, dan gas, mengorbit matahari dalam lintasan elips yang panjang, memiliki inti padat yang disebut nukleus, memancar cahaya karena memantulkan cahaya matahari, memiliki ekor yang panjang dan bercahaya, dan terkadang bisa terlihat dengan mata telanjang. Dan yang terakhir ada meteoroid. Meteoroid adalah benda langit berbentuk batu kecil yang melayang di angkasa. Meteoroid merupakan bagian dari tata surya yang berasal dari sabuk asteroid. Ciri-ciri meteoroid yaitu ukurannya lebih kecil dari asteroid, tetapi lebih besar dari molekul, tidak memiliki orbit tetap, bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi, tidak bercahaya, terdiri dari batu-batu kecil yang mengandung banyak nikel dan besi, dan terdapat di ruang antar planet. Kesimpulannya adalah, tata surya adalah sebuah sistem kompleks yang terdiri dari matahari sebagai bintang pusat dan berbagai benda langit yang terikat oleh gaya gravitasinya. 8 planet utama, asteroid, komet, dan meteoroid adalah bagian dari anggota keluarga tata surya ini. Masing-masing benda langit memiliki karakteristik unik dan peran penting dalam membentuk tata surya seperti yang kita kenal sekarang. Dengan kemajuan teknologi, manusia semakin mampu menjelajahi dan memahami tata surya, membuka peluang baru untuk menemukan kehidupan di luar bumi, dan memanfaatkan sumber daya alam di luar planet kita. Meskipun banyak yang telah kita ketahui, tata surya
tetap menyimpan segudang misteri yang terus menginspirasi kita untuk terus belajar dan menjelajah. Sekian video pembelajaran mengenai tata surya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.